Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayuhan netizen, bertemu kembali dengan saya Angjay Ujung Kulon. Salam waras, salam cerdas, salam perdamaian, salam persatuan dan kesatuan. Berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Melihat fenomena yang terjadi di dunia sosial ya, medsos, di dunia maya, di mana berbagai macam permasalahan yang ada berkembang bagaikan bola liar. Semua ikut membicarakan. Akhirnya ini bola dipegang oleh bukan ahlinya. Ini jadi bukan seorang pemain bola ikut main, akhirnya penonton ikut main akhirnya. Dikarenakan itu tidak cepat diantisipasi, yang sebetulnya fenomena yang terjadi sekarang tentang nasab ini sebetulnya negara sudah memperhatikan. PBNU juga sudah melihat, cuma mungkin karena kondisi, situasi dan kondisi, karena ini menjelang pilpres, ditakutkan terjadi sesuatu, jadi seolah-olah ada pembiaran. Tapi insya Allah walaupun ini sudah jadi bola liar tentang masalah nasab, yang mana kalau kita tarik benang merahnya, semua kita sudah paham. Yang berasal dari keilmuan, hasil penelitian ilmiah, tesis ilmiah, ditemukan tentang nasab tersebut, ada yang mempermasalahkan, tapi disikapi dengan framing, ujaran kebencian, yang semuanya itu timbul diakibatkan dari ada rasa sentimen di dalam hati. Akhirnya ya beginilah jadinya. Yang padahal kalau saya beberapa kali berkata di konten-konten saya, masalah tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad itu adalah tentang keilmuan. Bukan berarti Kiai Haji Imad itu benci kepada Duriah Rasul, bukan masalah dia itu ingin merebut. Nah ini kan mulai timbul nada-nada sumbang di framing seolah-olah Kiai Haji Imad itu ingin merebut kehormatan, yang padahal itu kan tidak ada tujuan ke sana. Terus terang Kiai Haji Imad itu tidak ingin dimuliakan. Bahkan sampai sampai sekarang saya belum melihat videonya beliau membicarakan siapa beliau gitu. Nah ini permasalahannya. Masalah bola liar kalau sudah dilepas, tidak ada yang, jadi gimana sih kalau ibarat bola itu sudah ditendang ke sana kemari, tidak ditangkap oleh kiper yang ahli. Nah ini emang luar biasa. Maka kita sebagai masyarakat netizen ya, masyarakat dunia sosial harus pandai-pandai menyikapinya. Jadi perbedaan masalah saya beberapa kali saya katakan, tolong jangan disikapi dengan amarah dan emosi, karena ini adalah masalahnya adalah keilmuan.
ini dibiarkan akhirnya berkembang kemana-mana sampai ada seorang Habib ya, menyinggung-nyinggung, memutarbalikkan fakta sejarah yang mengakibatkan reaksi dari para pengurus santri-santri, ya boleh dikatakan santri-santri NU sekarang banyak bermunculan karena disinggung-singgung tentang Abah Hasyim Asy'ari yang diputarbalikkan fakta sejarahnya. Yang padahal kita semua tahu ya, Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah seorang pahlawan, bahkan sudah dapat penghargaan dari negara, sudah ditetapkan. Dengan resolusi jihadnya 10 November itu, pasukan Hizbullah, bahkan Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan keterangan hubul waton minar iman, cinta negara adalah sebagian daripada iman. Maka di sana pasukan Hizbullah waktu itu ansornya NU menyuarakan jihad melawan Belanda. Nah, ini diputarbalikkan oleh mereka-mereka yang tidak tahu sejarah, akhirnya memancing emosi para santri-santri NU. Maka ini saya himbau kepada santri-santri NU, jangan mudah terpancing. Mungkin mereka bukan maksudnya untuk menjatuhkan atau melecehkan, tapi karena mungkin terbatas pengetahuan. Mungkin yang mereka lihat itu dari film Sang Kiai itu ya. Dari film Sang Kiai. Jadi dikiranya Mbah Hasyim itu kerjasama dengan company. Padahal mutlak ya, Mbah Hasyim tidak pernah kerjasama dengan company. Bahkan sampai beliau ditangkap, kuku-kukunya dipletein, ngeri luar biasa. Mempertahankan keimanan, mempertahankan mempertahankan semangat jihad. Jadi waktu itu memang ada kalimat-kalimat takbir ya, karena jelas yang dilawan itu Belanda, orang kafir yang menjajah negeri kita. Nah, ini penting ya. Ini mengingatkan kita, ini hanya sebatas mengingatkan. Jadi kalau dibilang nasihat nggak pantas lah. Wong di dunia maya, di dunia sosial, para netizen udah pada santri-santri semua, para ulama, para kiai bermedsos semua sekarang. Ini hanya mengingatkan, termasuk saya. Semoga dengan konten ini saya juga sadar ya. Jadi jangan mudah terpancing dengan emosi. Terus terang, saya juga kemarin terpancing dengan emosi. Padahal konten-konten saya itu saya rasa ya biasa-biasa aja, nggak pernah nyinyir, nggak pernah sentimen. Kita hanya sebatas mengingatkan dan memberi masukan. Tapi mungkin ada yang kebakaran jenggot, menjual-jual atas nama masyarakat, bilang konten saya meresahkan masyarakat. Jadi mereka berbicaranya masih pengen audiensi dengan saya, diskusi, tapi pas terlaksana acara tersebut, pas giliran saya berbicara, suara-suara itu jadi nggak ini ya, nggak kondusif gitu. Jadi seolah-olah memancing keributan, akhirnya saya terpancing terus terang waktu itu sebagai manusia biasa. Akhirnya ya sangat memalukan lah. Ya, intinya mah persekusi. Saya suruh minta maaf, klarifikasi. Padahal kata saya yang harus saya klarifikasi yang mana, kesalahan saya sebelah mana, terus videonya yang mana, kata saya. Suruh saya setel videonya, mereka nggak mau. Nah, ini saya sempat terpancing juga oleh suara-suara mereka. Sangat memalukan teman-teman netizen. Jadi hati-hati, apalagi ini sudah mulai, bola panasnya sudah mulai liar ya, berbagai macam ditangkap oleh orang-orang yang bukan ahlinya.
Ini mengingatkan saya kepada pernah dulu saya menemukan keterangan ini di dalam kitab tasawuf, cuma kitabnya saya lupa lagi kitab apa tuh, karena kitab tasawuf itu banyak. Tapi keterangannya saya masih ingat, kalau nggak salah, wakila liba dil abdali kaifat tariqu ila tahqiq wal wusulu ilal haqqi qala apa tuh, qala la tanzur ilal mahluqati li anna nazra ilaiha zulmatun. Jadi kila itu kalau nggak salah ya, adalah kalimah fi'il madi majhul ya. Kalau fi'il madi maklumnya kola ya, dimajhulkan jadi qila, bisa dikatakan, ditanyakan. Asalnya itu qawala yaqulu qaulan, binanya bina ajwab ya. Ada huruf elat di ain fi'il. Dikatakan atau ditanyakan kepada setengah wali-wali abdal. Kaifa tariqu ila tahqiqi, bagaimana, kayak apa perjalanan untuk menuju tahqiq, untuk menjadi benar, menjadi yakin. Wal wusulu ilal haqqi, dan bagaimana cara untuk kita bisa sampai kepada Allah yang maha hak. Qala, dijawab oleh wali-wali abdal, li ba'dil abdal. Qala berbicara, failnya domir huwa yaudu. Jadi failnya kembali kepada li ba'dil abdali, li ba'dil abdali. Wa yaudu ila li ba'dil abdali. Qala menjawab wali-wali abdal, setengah wali abdal menjawab, la tanzur ilal mahluqati, jangan melihat. Jadi kalian jangan melihat kepada makhluk. Jadi kalimahnya jamak ya, mahluqati. Jadi jangan dilihat nih makhluk-makhluk yang ada di dunia, termasuk yang ada di dunia maya ya, di dunia sosial. Karena kan fenomena-fenomenanya luar biasa, maka kita jangan lihat sosok makhluknya. Kenapa? Li'anna nazra ilaiha zulmatun, karena kalau kita melihat kepada makhluk itu menjadi kegelapan, dulmatun, hati kita akan gelap, dulmah. Jadi tidak akan bisa mencapai kita usul kepada Allah, kita tidak akan bisa menjadi orang yang benar, karena kita akan terbawa arus juga nanti. Jadi di sini pesan saya, jangan mudah terbawa arus dengan ramainya sekarang bola liar yang sedang dimainkan di media sosial tentang nasab ya, terutama tentang nasab. Cuma intinya yang namanya kajian ilmiah, tesis ilmiah tetap itu adalah tidak bisa dibantah. Bisa dibantah tapi dengan ilmiah lagi. Tidak boleh disikapi atau ditanggapi dengan sentimen dan amarah dan emosi. Apalagi memframing, menyebarkan fitnah. Ini sangat jauh sekali, bukan keilmuan. Nantinya kesananya adalah pembodohan. Ini bukan masalah benci dan tidak benci. Terus terang, ini bukan kebencian, bukan. Harusnya
dibikin sebuah batsul masail. Batsul masail seharusnya. Kalau tentang ilmiah harus batsul masail. Kalau tentang keilmuan ada permasalahan timbul, itu harus ada batsul masail. Ini seharusnya, maaf ini, punten pisan. Seharusnya dari Robitoh Alawiyah ini harusnya cepat menanggapi, jangan dibiarkan. Jadi jangan ada pembiaran, akhirnya yang bukan ahlinya dari pihak-pihak Robitoh berbicara ngawur kemana-mana, akhirnya kan berkembang akhirnya. Nah ini masalah perkembangan ini, kalau kita sikapi dengan hati yang adem, dengan hati yang adem, insya Allah tidak akan memicu apapun, hanya sebatas keilmuan. Bahkan banyak yang diuntungkan sekarang, banyak yang diuntungkan. Yang tadinya tidak tahu kitab nasab jadi tahu kitab nasab, yang tadinya tidak punya jadi punya kitab nasab. Karena memang jujur di pesantren-pesantren jarang dikaji ilmu nasab. Dengan adanya tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad ini menjadikan suatu motivasi juga. Akhirnya para santri mencari kitab nasab tersebut, apa benar enggak nih. Jadi luar biasa ini, motivasi yang luar biasa dari Kiai Haji Imad. Pencerdasan kepada kita. Terus menyikapinya dari pihak yang ditemukan di dalam nasab tersebut. Katanya di dalam kitab itu munkoti, harusnya kan tadi itu kata saya dijawab dengan ilmiah, batsul masail. Jadi jangan mempertahankan eksistensi, dan status ya. Itu sebetulnya kalau kita berpikir ke sana, maka mungkin di dalam hatinya ini ada gimana ya, ya begitulah. Begitulah. Sebetulnya saya beberapa kali tidak akan mengurangi, tidak akan menjatuhkan harkat dan martabat kita. Karena Kiai Haji Imad itu bukannya tidak cinta dan bukannya mau mencaci, bukan. Bahkan tesis ilmiahnya katanya kalau memang berhasil dibantahkan, kalau ada batsul masail tersebut terus terbantahkan tesis ilmiahnya dengan antitesis tersebut, ketemu kitab nasab yang ada menyatakan Syekh Ubaidillah itu, maka Kiai Haji Imad akan taslim. Jadi antara meragukan dan meniadakan itu berbeda, awas, berbeda. Jadi jangan disikapi dengan sentimen. Apalagi dengan ini kan kesannya seolah-olah menjaga eksistensi dan status. Ada yang merasa ketakutan mungkin, padahal mah ya tidak jadi masalah sebetulnya, karena mulianya kita itu bukan karena nasab dan turunan. Nah ini mengingatkan juga kepada kita, harusnya kita di samping baca Al-Quran itu harus direnungkan, ditafakuri, karena memang ayat-ayat Allah itu, firman-firman Allah itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Nah yang tersurat itu kan yang ada di dalam Al-Quran. Kalau yang tersirat ada di cakrawala alam semesta ini yang perlu kita tafakuri dan kita renungkan. Termasuk yang ada di dunia sosial. Itu ayat-ayat tersirat. Jadi kita jangan mudah terbawa arus. Jangan mudah terbawa arus. Kita ingat. Berbicara tadi masalah hati. Nah ini kalau berbicara masalah hati itu tidak bisa terlepas dari tasawuf ya. Jadi tasawuf aja kita mendefinisikannya salah. Tasawuf itu sering diidentikan dengan hidup sederhana, hidup di lereng gunung, pakaian compang-camping. Jadi tasawuf itu adalah salah satu ilmu yang mengkaji tentang penyakit-penyakit hati.
penyakit-penyakit yang kotor di hati dibersihkan. Tasawuf, ya, membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati. Jadi ada iman, Islam, ihsan, syariat, torekot, hakikat. Kalau bahasa hakikat kop ya seringnya hakikat, gitu. Sebenarnya bukan hakikat, hakikat, hakikat kop. Di apa tuh namanya, di surat Al-Quran ya kalau nggak salah, di dalam surat Al-Baqarah, wa iza qila lahum la tufsidu fil ar qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, gitu, kalau nggak salah. Jadi di sana masih membicarakan tentang orang-orang munafik, membicarakan tentang sifat-sifat orang munafik. Kalau di tafsir ini apa tuh, tafsir Sawi ya, ayat tersebut di tafsiran. Ini kalau pegang tafsir kita harus pakai peci. Di dalam tafsir Sawi wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Dan dikala diucapkan kepada ailiha ulai, kepada mereka-mereka kelompok-kelompok orang-orang munafik, la tufsidu fil ar, jangan kalian berbuat keruksakan di muka bumi, bil kufri ay bil ma'asi wa ta'riqi anil imani, wa ta'wiki ya, bukan ta'rik, wow ini bukan ro. Matanya udah ini, wa ta'wiki anil imani, jangan berbuat keruksakan kalian di muka bumi dengan bentuk kekufuran, dengan bentuk bermaksiat kepada Allah, wa ta'wiki, dan menghalang-halangi anil imani, saking keimanan, dari keimanan. Qalu, menjawab orang-orang tersebut, yang di sini kan ayatnya menjelaskan tentang orang munafik, berarti orang-orang munafik berkata, innama nahnu muslihun, angin pastinya utawi kita sadaya muslihun iku kang gawe kamaslahatan. Jadi sebetulnya kami ini sudah berbuat kebaikan. Walaisa manahnu fi bifasadin, jadi kami tidak pernah berbuat keruksakan, katanya. Qala Allahu ta'ala raddan alaihim, Allah menjawab ucapan-ucapan mereka, roddan karena untuk menolak, membantah jawaban mereka, alaihim, atas mereka orang-orang munafik. Ucapannya tersebut dijawab langsung oleh Allah, ala litambihi, ala litambihin, ingat. Nah ini alanya ala litambih, jadi ingat. Innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun bidalika,
Sesungguhnya mereka orang-orang munafik tersebut justru mereka telah berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari, tidak mengetahui bizalika dengan kerusakan tersebut. Jadi saya ini tidak pernah berbuat kerusakan. Saya ini tidak pernah berbuat maksiat. Padahal bentuknya maksiat kepada Allah. Nah, ini terjadi ya. Jadi fenomena seperti ini kita sudah lihat dan terjadi. Saya ini ceramah sudah memakai akhlak Rasul katanya, tapi isinya caci maki. Ini kan caci maki kan belum pernah diajarkan oleh Rasulullah. Belum pernah diajarkan. Tapi mereka ngomongnya ini udah baik. Ini karakter saya. Walaupun karakter kita orangnya abreng, keras, tapi kan nggak bisa. Caci maki matanya kotor tetap. Nah, ini di dunia sosial juga sama. Ini saya katanya bukannya untuk menggosip, bukan untuk memfitnah. Ini mudah-mudahan konten saya ini bukan ngagibah, bukan memfitnah. Karena di sini saya tidak menyebutkan nama ya. Hanya ngomongin oknum, ini untuk pembelajaran. Mudah-mudahan tidak termasuk gibah, apalagi fitnah ya. Nauzubillah min dzalik. Ini agar terutama hati saya dan khususnya untuk saya, umumnya untuk saudara-saudara netizen ya seluruh Indonesia, biar kita sadar, bisa melek, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi kalau memang kita untuk membicarakan tentang kemaslahatan, ini masukan ya kepada oknum-oknum ya, tolong dibikin itu batsul masail, jangan malu dan jangan gimana ya. Jadi esensinya itu sebetulnya keegoan, sehingga terhijab, terhalang untuk bisa duduk bareng manis membahas tentang keilmuan ini. Ini tidak sedikit orang yang sering ibadah, sering mengasih nasihat, tetapi kalau di hatinya ada kesombongan, ini hati-hati. Hati-hati dengan kesombongan. Saya sering singgung-singgung tentang kesombongan, karena kesombongan sifat kibar itu mutlak, itu solendang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berani rebut solendang Allah, ya bisa jadi kita nauzubillah min dzalik ya, seperti iblis yang pernah merebut solendang kekibaran Allah, jadi laknatullah akhirnya. Jadi mudah-mudahan dengan ayat tadi ini menyadarkan kita semua supaya hati kita menjadi lembut, menerima kritikan dan saran dari orang lain, mau duduk bareng membahas hal tersebut. Karena Haji Imad sudah siap untuk basul masail duduk bareng. Jadi jangan di-framing terus ini kayak Haji Imad. Ini nantinya jadi bola liar. Karena terus terang Haji Imad itu orang NU. Dan dia punya santri, alumni-alumni yang banyak. Bahkan dia sudah menjadi musonif. Sudah jadi musonif, pengarang kitab. Jadi jangan sembarangan. Jangan singgung-singgung, sebab manusia itu tadi kan punya hawa nafsu. Dan mereka masing-masing punya pengikut. Jadi kita jangan memperuncing permasalahan. Yuk kita duduk bareng basul masail. Diundang para netizen, para youtuber supaya hadir menyaksikan. Kita sebagai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti, termasuk saya orang bodoh, baru belajar ya sedikit-sedikit. Ini sebetulnya tentang hajanah keilmuan yang luar biasa. Jadi saya sangat mendukung kalau ada batsul masail, masalah nasab ini dikaji duduk bareng dari Robitoh. Harus ada jawaban menanggapi masalah tesis ilmiahnya kayak Imad. Jangan dibiarkan para oknum-oknum dari Robitoh berbicara sembarangan, akhirnya melebar kemana-mana sampai nyinggung-nyinggung Mbah Hasyim Asy'ari. Nauzubillah min dzalik ya.
Mungkin itu saja pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan mungkin itu kebodohan saya, kehilapan saya dan kebodohan saya. Kalau ada benarnya mungkin itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Indonesia Raya berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.